Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. Next. Sebelumnya kami perkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama Andi Muhammad Arianto Anas, yang kedua Muhajir Arifin, yang ketiga saya sendiri Muhammad Huda, dan yang keempat Armayani. Next. Jadi inilah agenda pembahasan kami dari subbab 1, 2, 3, 4, dan 5. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Armayani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang saya bawakan yaitu pengertian, tujuan, dan peranan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Tujuan pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dengan isi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Materi kedua yaitu upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan juga terus diupayakan oleh pemerintah dengan diterapkan aturan PPDB berbasis zonasi, maka sekolah lebih memprioritaskan siswa dengan kartu keluarga atau domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menambah jumlah atau kapasitas sekolah di daerah agar bisa menampung jumlah siswa yang bertambah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri akan membawakan materi. Next. Selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Untuk pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pertama, pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara. Terkait anggaran pendidikan 2010 hingga 2022, hal ini dapat diakses di situs atau web pemerintah yang menyediakan data terkait anggaran pendidikan tersebut. Next. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Ari, saya persilahkan. Tingkat buta aksara. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, Badan Pusat Statistik tahun 2020, persentase dan jumlah penduduk buta aksara di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,71% atau 2.961.060 orang dari total jumlah penduduk. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan ketimbang tahun 2019, yakni sebanyak 1,78% atau 3.081.136 orang. Next. Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan Kemendikbud-Ristek yang dinilai mampu mendorong percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia. Yang pertama, pemuktahiran data buta aksara bekerja sama dengan BPS. Yang kedua, peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah tertinggi presentasi buta aksaranya. Yang ketiga, mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan
keberaksaraan warga masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, untuk mengimplementasikan layanan program pada daerah terpadat tersebut diperlukan inovasi seperti inovasi layanan program secara daring sehingga mempercepat akses oleh penyelenggara atau pendidik. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Muhajir untuk melanjutkan pembacaan materi. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang kelima, tingkat partisipasi pendidikan dan tingkat putus sekolah. Tingkat partisipasi pendidikan dan tingkat putus sekolah. Yang pertama, beberapa program yang dijalankan Kemendikbud dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, diantaranya melalui program Indonesia atau PIP, pemberian bantuan organisasi sekolah atau dana BOS, pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitas ruang kelas, bantuan untuk siswa di luar negeri, dan pemberian beasiswa untuk siswa berangkat dan berprestasi. Yang kedua, program Indonesia Pintar yang dijalankan pemerintah berhasil menurunkan angka putus sekolah, jenjang pendidikan sekolah menengah. Selain itu, PIP juga berhasil meningkatkan angka melanjutkan siswa SMP ke sekolah menengah. Baik, mungkin itu saja presentasi materi dari kelompok 2. Kami harapkan setiap hadirin yang menyaksikan presentasi kelompok kami memberikan pertanyaan di kolom diskusi di bawah atau di kolom komentar agar adanya diskusi lebih lanjut terkait pembahasan kali ini. Mungkin saat ini sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.